Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan dari pelajaran kita di malam ini. Sebelum kita melanjutkan tentang pembahasan mabni, bina dan mabni, kita latihan dulu. Kita latihan dulu agar tentang isim-isim yang mu'rab dan alamat-alamat perubahan dari masing-masing isim itu semakin dan semakin kuat pemahaman yang kita miliki. Saya tanya ulang dulu ya, ulang dari awal dulu. Isim mufrad, apa alamatnya, mansub juga demikian ya. Isim mufrad, marfu alamat rafa'nya, mansub alamat nasabnya, majrur alamat jarnya, al-ismul mutsanna, mansub al-ismul mutsanna, marfu alamat rafa'nya, mansub alamat nasabnya, majrur alamat jarnya, jamak mudzakkar salim, marfu alamat rafa'nya, mansub alamat nasabnya, majrur alamat jarnya, ya. Jamak muannas salim, marfu alamat rafa'nya, mansub alamat nasabnya, majrur alamat jarnya, kasrah. Jamak taksir, marfu alamat rafa'nya, mansub alamat nasabnya, majrur alamat jarnya, al-asmaul khamsah, al-asmaul khamsah, marfu alamat rafa'nya, mansub alamat nasabnya, ya, majrur alamat jarnya, aliyah. Al-ismul maksur, marfu alamat rafa'nya, dhammah muqaddar, mansub alamat nasabnya, majrur alamat jarnya, al-ismul manqus, marfu alamat rafa'nya, mansub alamat nasabnya, fathah zahirah, majrur alamat jarnya, kasrah muqaddarah. Kemudian al-ismul mudhaf ilayya al-mutakallim, marfu alamat rafa'nya, dhammah apa? Muqaddarah. Mansub alamat nasabnya, fathah muqaddarah. Majrur alamat jarnya, muqaddarah. Yang terakhir, al-ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak ditanwin, marfu alamat rafa'nya, iya, dhammah apa? Iya, dhammah zahirah. Mansub alamat nasabnya, fathah zahirah. Majrur alamat jarnya, fathah juga. Ya, sekarang di sini saya tuliskan 20 kata, antum sebutkan dia dalam keadaan marfu, mansub atau majrur. Sebelum antum masuk dia marfu, mansub atau majrur, tebak dulu dia isim apa. Nah, kalau antum tahu dia isim apa, nanti mudah mengetahui dari alamat i'rabnya. Tafadhal, yang pertama ya.
Dzahibuna. Isim jamak mudzakkar salim. Dalam keadaan marfu. Alamat rafa'nya Al-waw. wow. Tafadhal akh Abdi. Akhaka. Isim musanna. Dalam keadaan isim musanna. Akhaka. Jamak mudzakkar salim. Akhaka. Akhaka. Asmaul khamsah. Ya. Abuka, akhuka, kan abaka, akhoka, ya kan? Nah, asmaul khamsah dalam keadaan apa? Iya, ini yang ini. Atau kira yang mana? Nah, ini saya tunjukkan. Iya, ini. Nomor 2, ini nomor 2. Mansub. Alamat nasabnya apa? Al-alif. Al-alif. Fadlah. Dzi malin. Apa ini dzi malin ini? Dalam keadaan alamat jarnya aliyah. 4. Tuyuron. Jamak taksir. Dalam keadaan mansub. Alamat nasabnya fathah. Berikutnya ila Marwana. Isim apa dia? Lihat sebelumnya ada huruf jar. Isim musanna. Lihat ila Marwana. Ujungnya. Isim musanna majrurnya dengan apa? Berarti bukan ya, dengan ya berarti bukan dia ini. Isim apa dia? Dia tidak ditanwin dia. Ismul ladzi la yansharif. Iya. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan mansub. Ada ila. Majrur. Dalam keadaan majrur. Jadi hati-hati ya. Ini mirip dengan al-ismul musanna. Ternyata dia adalah al-ismul ladzi la yansharif dalam keadaan majrur. Ila Marwana. Sayyarati. Ayo. Isim mudhaf. Dalam keadaan majrur. Marfu. Dalam keadaan marfu. Alam rafa'nya apa? Dhammah apa? Dhammah muqaddarah. Fadlan. Ila solihaini. Semusanna. Dalam keadaan majrur. Alamat jarnya aliyah. Adalah faizuna. Jamak mudzakkar dalam keadaan marfu. Alamat rafa'nya al-waw. 9. Mu'minina. Mu'minina, lihat tambahannya. Mu'minina. Isim musanna. Jamak mudzakkar salim. Dalam keadaan apa? Mansub. Alamat nasabnya aliyah. Nah. Berikutnya nomor 10. Makkatu. Ismul ladzi la yansharif. Dalam keadaan marfu. Iya, ahsan. Alamatnya Dhammah. Ahsan, tabarakallahu fiik. 11. Mustashfa. Mangkus atau maksur ya? Maksur. Ya, maksur dia. Nah, dalam keadaan apa ini? Marfu. Ya.
Alamat rafa'nya dhammah muqaddarah. Hadar. Al-fata maksur dalam keadaan marfu. Rafa'nya dhammah. Nah, muqaddarah. Khadijata isim apa ini? Ismul ladzi la yansarif. Ismul ladzi la yansarif. Dalam keadaan Mansub. mansub. Alamat nasabnya Fathah. fathah. Naam. Ini nomor 19 ya. Sana nomor 13. Nujuman. Isim mufrad. Bukan. Nah, mirip kan? Mirip dengan mufrad. Berarti apa? Kalau mirip-mirip dengan mufrad tapi ada perubahan, Kalau taksir. jamak taksir. Dalam keadaan Keadaan mansub. alamat nasabnya Nasabah fathah. fathah. Naam. Hamaka. Dalam keadaan alamat nasabnya al-alif. Nomor 15. Qanitatin. Fadal. Man salim. Dalam keadaan qanitatin. Kalau majrur saya kasih sudah huruf jar. Mansub ya. Keadaan mansub. Sa'atun. Isim mufrad. Isim mufrad. Dalam keadaan marfu. Marfu. Alamat 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 marfu alamat rofaknya dhammah. dhammah. Ahsan barakallahu fiik. Minar romi. Isim mudhof. Ar-romi. Isim mudhof. Bukan. Nah. Ayo. Isim apa namanya? Mangkus ya. Mangkus. Dalam keadaan Dalam keadaan marfu'un. ada huruf jar. Majrur. Majrur. Ingat ya, kalau ada huruf jar, majrur dia. Majrur. Alamat jarnya Kasrah muqaddarah. kasrah muqaddarah. Berikutnya min alimatin. Min alimatin. Mana salim dalam keadaan majrur. Alamat jarnya kasrah. Terakhir misbahi. Tadi misbah. Isim mudhaf ila ya mutakallim. Dalam keadaan marfu. Ya, alamat rafa'nya dhammah muqaddarah. Namanya sudah selesai ya, latihan 20 kosakata. Ini memang harus sering dilakukan supaya kita terlatih terus untuk memahami dari jenis-jenis isim tersebut. Sekarang kita lanjut pembahasan mabni. Mabni kembali ke halaman sebelumnya lagi. Sekarang al-bina. Al-bina. Al-bina huwa. Sudah dapat ya halaman 11. Luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Bina adalah tetapnya akhir dari sebuah kata dalam satu keadaan. Itu bina. Tetapnya akhir dari keadaan suatu kata dalam satu keadaan. Jadi dia tidak berubah. Itu arti bina. Tetap dia. Dan akhir katanya itu tidak berubah. Kita contohkan
di sini sebagaimana yang dituliskan oleh penulis. Huwa. Huwa. Huwa ini artinya dia. Dia laki-laki. Perhatikan. Huwa ini isim. Habis ini kita pelajari. Nah, huwa ini dia harokatnya tidak pernah berubah. Huwa untuk dia laki-laki satu orang, ya, itu tidak pernah berubah, tetap huwa dia. Harokatnya tidak pernah berubah jadi hu, tidak pernah jadi hui. Enak tidak ini? Ini enak karena kita tidak perlu memikirkan dari i'rabnya. Dari perubahan harokatnya kita tidak pikirkan. Beda kayak isim mufrad, jamak mudzakkar salim, kita pikirkan apa perubahannya. Ini kita tidak. Itu mudahnya dia. Ya. Contoh berikutnya, kata apa lagi? Anta. Anta, apa itu anta? Kamu. Kamu laki-laki. Satu orang. Sudah. Tidak pernah jadi antu, tidak pernah jadi anti. Ya. Paham? Nah, ada anti, tapi untuk wanita. Nah, tidak bisa kalau perempuan itu jadi anta. Kalau anti untuk wanita. Jadi paham? Tidak berubah dia. Selamanya seperti itu. Nahnu. Artinya kami. Nahnu itu terus dia. Tidak pernah nahna, ya. Tidak pernah nahni. Itu namanya bina. Berikutnya. Ana hadhihi. Ya, hadhihi ini artinya. Udah, selamanya dia ini. Tidak pernah hadhihu, tidak pernah hadhiha. Hadhihi terus dia. Itu namanya bina tetap. Akhir katanya itu tetap selama-lamanya, tidak pernah berubah. Itu bina. Ya, harokat terakhirnya. Nah, sekarang bina mabni. Ya. Sekarang istilah lain bina mabni. Jelaskan. Sudah kita bilang bina tadi ya. Ya. Mabni. Bina dan mabni. Bina tadi itu ya. Anta. Huwa. Nahnu. Ya. Sekarang mabni. Mabni itu apa? Nah, mabni adalah seluruhnya dia. Seluruh keadaannya. Contoh. Ja'a hadza. Hadza ya. Ra'aitu hadza. Wa marar bihadza. Perhatikan ya. Ja'a hadza, ra'aitu hadza, marartu bihadza. Kemarin kita jelaskan. Ja'a itu fiil. Fiil butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya hadza. Ya. Hadza ini dia mabni. Seluruh hadza ini namanya mabni.
Dan pada akhir katanya ini disebut dengan bina. Paham ya? Nah, jadi dia begitu dia. Jadi hadza seluruhnya mabni dan akhir kata disebut dengan bina. Ra'aitu hadza. Hadza seluruhnya mabni. Ininya bina. Bihadza marartu bihadza. Hadzanya seluruhnya mabni. Dan bina itu adalah akhir katanya. Paham ya? Ya. Seperti itu dia. Sama kayak i'rab dan mu'rab. Persis sama seperti itu. Nah, tetapi di sini isim, jadi habis ini kita akan mempelajari isim-isim yang mabni. Isim-isim yang mabni itu dia mempunyai kedudukan. Isim-isim yang mabni ya, mempunyai kedudukan. Nah, itu aja. Apa arti kedudukan dalam bahasa sana? Mempunyai arti kedudukan. Mempunyai i'rab dia. Nanti habis ini insyaallah. Isim-isim yang mabni. Yang jelas intinya bina itu akhir katanya ya, birahta. Adapun mabni seluruhnya. Ini yang namanya isim mabni. Hadza isim mabni. Binanya apa? Akhir katanya itu. Jadi akhir katanya itu tidak pernah berubah. Apapun yang terjadi, dia seperti itu terus. Kayak huwa, untuk satu orang laki-laki huwa terus dia. Huwa terus. Sudah mengerti ya? Berikutnya al-asmaul mabniyat. Isim-isim yang mabni. Isim-isim yang mabni. Yang pertama halaman 14. Al-asmaul mabniyat, isim-isim yang mabni adalah di halaman 14 ya. Di bawahnya latihan itu. Isim-isim yang mabni adalah yang pertama ismud dhamir. Apa itu ismud dhamir? Isim dhamir adalah kata ganti. Isim dhamir adalah kata ganti. Jumlahnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. 6 ya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Sebenarnya antum langsung catat artinya. Huwa, dia satu orang laki-laki. Huma, mereka dua orang laki-laki. Hum, mereka banyak laki-laki. Hiya, dia satu orang perempuan. Hiya, dia satu orang perempuan. Huma, mereka dua orang perempuan.
Hunna, mereka banyak perempuan. Anta, kamu satu orang laki-laki. Anta, kamu satu orang laki-laki. Antuma, kalian dua orang laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Banyak orang ya. Anti, bawahnya anti. Kamu satu orang perempuan. Antuma, kalian dua orang perempuan. Antunna, kalian banyak perempuan. Ana, saya. Nahnu, kami. Ingat, saya tambahkan. Isim domir itu seluruhnya dia mabni memang, mabni, tapi fi mahalli. Tapi dia fi mahalli. Dia mempunyai kedudukan pada akhir katanya. Mempunyai kedudukan ya. Mempunyai kedudukan. Nanti dia istilahnya, nanti ada babnya, nanti saya tambahkan. Ada nanti alamat bina isim, alamat binanya isim. Halaman setelahnya itu ada. Dia fi mahalli. Kalau huruf itu tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Fi harful jar mabni ala sukun ya. Mabni di atas sukun, la mahalla lahu min al-i'rab. Tidak ada kedudukannya di dalam i'rab. Sama juga fi'il madhi. Daraba fi'il madhi mabni al-fat la mahalla lahu min al-i'rab. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. I'rab apa maksudnya? I'rab yang itu, yang rofa, yang mansub dan yang majrur, dia punya kedudukan. Nah, kalau ini isim, dia ada, dia walaupun mabni, tapi dia mempunyai kedudukan di dalam i'rab, ada kedudukannya dia. Di bawahnya, jadi ini isim dhamir adalah kata ganti ya. Ini jumlahnya, berapa jumlahnya itu? Berapa jumlahnya? 14. Kalau dihilangkan huma ini, huma dengan antuma berapa? Jadi berapa hilangkan 4? 10. Ya. 12 ya. 12. Ini kan sama kan? Huma dengan ini sama. Ya. Ya. Cuman penggunaannya saja yang berbeda. Tapi kalau hitung total semuanya 14. Berikutnya ismul isyarah. Nah, isim yang digunakan untuk memberikan isyarat. Namanya al-ismul isyarah. Isim isyarah. Hadza. Hadza artinya ini ya, untuk laki-laki yang dekat. Hadzani untuk dua. Untuk dua yang dekat. Dan ini untuk laki-laki. Haulai untuk laki-laki dan perempuan yang dekat. Hadhihi ini untuk perempuan. Untuk perempuan yang dekat. Hatani
hatani untuk ya, dua. Hatani. Jadi dia mirip isim musanna ini. Hadani, hatani, mirip itu. Mirip isim musanna dia. Itu ya. Haulai untuk laki-laki dan perempuan. Zalika, ini dua yang dibawa untuk yang jauh. Untuk yang jauh ya, zalika itu artinya. Zalika itu artinya. Satu orang, itu menunjuk satu orang. Zanika untuk dua orang yang jauh. Ulaika untuk laki-laki dan perempuan. Tilka untuk perempuan. Jadi kalau menunjuk Khadijah, tilka Khadijah. Itu Khadijah. Kalau ada dua orang, tanika imro'atan. Ya, itu dua orang perempuan. Kalau ulaika bisa laki-laki, bisa perempuan. Ini namanya isim isyarah. Ini seluruhnya mabni. Ya. Akhir katanya tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Dan ingat, dia fi mahalli, mempunyai kedudukan dalam i'rab. Ada kedudukannya di dalam i'rab. Berikutnya yang ketiga, al-ismul mausul. Kata yang digunakan untuk sambungan. Artinya yang. Seluruhnya ini artinya yang. Bisa ya? Alladzi, yang untuk satu orang. Alladzani untuk dua orang. Yang juga artinya. Alladzina, yang juga tapi untuk banyak. Untuk banyak. Dan ini untuk laki-laki ya. Alladzi, alladzani, alladzina untuk laki-laki seluruhnya. Untuk laki-laki. Allati, allatani, allati untuk perempuan. Demikian juga allai untuk perempuan. Allati satu, allatani dua, allati dengan allai untuk banyak. Artinya yang seluruhnya. Artinya yang. Dan inti pembahasan kita, kata-kata ini seluruhnya mabni. Mabni. Akhir katanya tidak berubah. Ini isim mausul. Isim mausul itu banyak. Alladzina amanu itu isim mausul. Ya. Dalam Al-Qur'an banyak kan? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayu mana ini alladzina. Alladzina selamanya dia alladzina, tidak pernah alladzini atau alladzinu. Itu maksudnya bina, tetap harokat akhirnya itu isim yang mabni. Paham ya? Berikutnya yang kelima, ismul istifham. Isim istifham. Isim yang digunakan untuk bertanya. Ini kalau di Durusul Lughah banyak kan? Banyak di Durusul Lughah ini. Man, siapa ya? Kaifa, bagaimana? Kam, berapa? Mata, kapan? Mata, kapan? Aina, di mana? Aina, di mana? Yang kelima, ismu syarti, isim syarat. Isim syarat. Insyaallah nanti antum mendapat ini isim syarat seperti apa. Mislu contohnya man. Man. Man ini barang siapa di sini. Beda dengan man yang di atas ya. Man yang di atas itu mayat itu pertanyaan. Siapa yang punya pulpen ini, begitulah. Liman hadzal qalam, milik siapa pulpen ini? Kalau man yang di bawah itu barang siapa, artinya barang siapa yang melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala. Jadi barang siapanya tuh, mannya tuh di sini dia tuh merupakan syaratnya. Barang siapa yang melakukan kebaikan, syaratnya barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Jadi dia beda artinya. Walaupun sama-sama man, artinya berbeda.
Man yang pertama itu pertanyaan, man yang kedua yang di bawahnya syarat itu merupakan persyaratan dia, barang siapa penerjemahannya. Ma, apa? Syarat dia. Mata, mata juga mata syarat dia, bukan mata yang di atas. Mata di atas itu istifham. Untuk pertanyaan ini mata ini, ini dia. Kapan seseorang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Itu artinya ya. Bisa. Mata yang pertanyaan, kapan kamu ke sana? Ya. Ini apanya? Ini terjemahan kata mata ya. Mata itu terjemahnya kapan. Nah, sekarang kapan dia pertanyaan. Kapan kamu pergi ke sana? Itu kapan pertanyaan. Kapan yang kedua? Kapan syarat? Ya. Persyaratan. Kapan seseorang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Itu syaratnya dia. Itu kapan syarat. Jadi dalam bahasa Arab, satu kata itu bisa memiliki maknanya berbeda dia. Seperti di sini. Ya. Mahma. Mahma itu bagaimanapun. Ya, bagaimanapun. Itu sedikit ya, saya jelaskan di antara mana maknanya seperti itu. Jadi ini 5 al-asma'ul mabniyat, 5 isim-isim yang mabni. Ismul dhamir, ismul isyarah, al-ismul mausul, ismul istifham, dan ismul syarat. Yang pertama isim dhamir, kata ganti. Isim isyarah, isim yang digunakan untuk berisyarat, menunjuk. Iya. Seperti dalam Al-Qur'annya alif lam mim dzalikal, itu dzalikal kitab, itu dzalika itu artinya. Itu isim isyarah ya. Isim mausul, kata sambung dia. Isim istifham, kata tanya. Isim syarat, isim untuk persyaratan. Sudah selesai tentang isim-isim syarat. Kemudian insyaallah pertemuan berikutnya kita akan mempelajari alamat tetapnya isim. Alamat tetapnya isim. Insyaallah ini mudah. Ini tidak serumit dari isim yang mu'rab, di mana isim yang mu'rab itu masing-masing dari isim mempunyai alamat perubahan tersendiri. Nah, kalau bina ini dia mudah saja. Tidak terlalu sulit dia insyaallah. Tidak terlalu sulit. Hanya 4 dia mabninya. Insyaallah pertemuan hari Senin nanti kita akan uraikan dari alamat binanya isim. Alamat tetapnya isim. Ada pertanyaan seputar hal ini? Seputar yang kita Bagaimana cara membedakan yang isim mauqus sama isim mudhaf dengan al-mutakallim? Kalau cara membedakannya, isim yang al-mudhaf ila ya mutakallim itu isim mufrad dia. Asalnya dia seperti ini. Waladun. Waladun kan? Nah, waladun artinya anak. Nah, saya mau bilang anak saya, waladi. Nah, sudah. Jadi saya sandarkan kepada anak saya, waladi. Itu cara membedakannya. Adapun al-ismul mangkus itu dia artinya umum saja. Ya. Umum saja. Al-hadi, sudah. Orang yang memberi petunjuk, sudah selesai dia. Ya. Nah. Jadi cara membedakannya lihat pada ininya, pada mufradnya al-ismul mudhaf ila ya mutakallim tersebut. Misalnya masjid. Ya, masjid saya. Awas Arabnya? Masjidi. Bisa ya? Nah, masjidi, ya. Masjidi. Sudah terjawab? Ya, nah. Demikian ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.